Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik nih. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan mempelajari bagian dari agenda 2 ya, yaitu nilai-nilai dasar PNS, yaitu adaptif. Nah, adaptif ini merupakan rangkaian ya dari mata pelatihan agenda 2 yang teman-teman sedang jalankan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan juga memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sali Alpriani Aisyah. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama di Kementerian Perhubungan. Bila teman-teman memerlukan kontak saya, ingin menghubungi, bertanya terkait materi maupun pelatihan, teman-teman bisa menghubungi nomor kontak saya, alamat email, dan juga Instagram yang tertera di layar. Mungkin segitu ya perkenalan dari saya. Ini teman-teman dari mana aja nih kalau boleh saya tahu? Ada yang dari laut, perhubungan laut? Siap, Ibu. Oh, ada ya. Dari udara? Oh, nggak ada ya. Dari kereta api? Saya, Bu. Ada ya. Mas Jeno dari mana, Mas Jeno? Dari darat. Dari darat. Oke, baik. Jadi semua matra ada ya semuanya di sini. Oke, nah teman-teman kemarin kan sudah belajar ya tentang agenda 2 ini, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ada yang masih ingat kira-kira apa aja yang masuk ke dalam nilai-nilai dasar ASN berakhlak? Siap, berorientasi pelayanan, Ibu. Betul. Ada lagi yang ingat? Akuntabel. Akuntabel. Apalagi? Kompeten. Kompeten. Apalagi? Harmonis. Harmonis, betul. Ya, lalu? Adaptif dan kolaboratif, Bu. Good job. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi sudah membaca sebelumnya ya bahwa di agenda 2 ini merupakan nilai-nilai ASN berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kemarin teman-teman dengan Ibu Eko Yuni sudah sampai dengan materi loyal ya? Sudah dijelaskan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar nilai dasar PNS adaptif. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kira-kira deskripsinya dari mata pelatihan adaptif ini. Jadi, mata pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai adaptif pada peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Nah, hasil belajar dari pelatihan ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu mengaktualisasikan nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, untuk indikator hasil belajarnya, pada nilai adaptif ini ada 5 kurang lebih. Namun untuk hari ini kita akan fokus pada hasil yang menjelaskan adaptif secara konseptual teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Oke, baik. Ini materi pokoknya teman-teman. Kurang lebih ada 5. Namun hari ini kita akan fokus pada materi pokok memahami adaptif. Nah, di sini ada quotes ya, teman-teman, dari John F. Kennedy, yaitu perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka hanya melihat ke masa lalu atau masa kini, pasti akan kehilangan masa depan. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan quotes ini? Setuju. Siap, setuju, Ibu. Setuju. Siwi, kenapa setuju? Ya, karena hidup terus berjalan, Bu, ke depan. Jadi kalau misalnya terlalu melihat masa lalu, ya akan kehilangan masa depan. Betul, jadi kita harus fokus pada masa depan, apa yang akan dihadapi, supaya kita bisa menghadapi ya, daripada terus menggulung dengan masa lalu atau masa kini yang istilahnya sudah berlalu, begitu ya. Oke, good.
Nah, untuk menghadapi masa depan ini, kita tentunya akan terus mengalami yang namanya perubahan ya, teman-teman. Bagaimana cara untuk menghadapi perubahan? Yaitu dengan kita beradaptasi. Nah, sedangkan adaptasinya itu kira-kira apa sih definisinya? Di sini menurut Robin menyebutkan bahwa adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Jadi, adaptasi ini merupakan wujud sikap kita, teman-teman, untuk menghadapi perubahan yang ada. Bagaimana kita bisa bertahan dengan lingkungan, bisa bertahan dengan perubahan yang ada. Nah, ini ada video Change or Die. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana seekor elang yang begitu gagahnya harus merelakan waktunya, paruhnya begitu ya, pada usia tertentu dan juga berubah untuk menjadi lebih baik. Mari kita simak sama-sama ya videonya. Elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 7. Oke, nah setelah menyimak video tadi teman-teman, kira-kira lesson learn apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Boleh teman-teman tuliskan di sticky note, kemudian bisa tempelkan di flip chart ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk menuliskan kira-kira lesson learn apa yang dipelajari dari video tersebut. Bila sudah, silahkan langsung tempelkan di flip chart ini, teman-teman. Oke, silahkan untuk tempelkan. Ya, Kevin. Tempelkan, Bu. Iya. Apa lesson learn-nya dari Kevin? Perubahan untuk dihadapi. Perubahan untuk dihadapi, good, betul ya. Jadi kita ini memang tidak bisa menghindari yang namanya perubahan ya. Jadi perubahan itu mutlak adanya dan kita harus menghadapi perubahan tersebut. Good. Ada lagi teman-teman silakan yang akan memberikan lesson learn. Beradaptasi dengan lingkungan, betul. Ini adalah skill terbaik kita ya teman-teman untuk menghadapi perubahan, yaitu dengan beradaptasi dengan lingkungan. Ada lagi? Ada, Bu. Silakan, Keno. Lesson learn-nya adalah jangan resisten. Good, betul. Jadi dalam menghadapi perubahan kita harus berpikir terbuka, berwawasan terbuka, jangan resisten dengan adanya perubahan. Supaya apa? Supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana penerapan budaya adaptif. Nah, dalam menerapkan budaya adaptif, kita ini harus dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, ini bisa kita contohkan ya dengan isu yang sedang hangat saat ini, yaitu resesi global tahun 2023. Nah, teman-teman harus mencari tahu kira-kira itu tuh apa sih, apa yang terjadi pada ekonomi kita, seperti apa, dan di manakah posisi kita saat itu, gitu. Dan kita harus mempersiapkan kira-kira apa yang akan terjadi bila resesi itu benar terjadi, apa yang kita persiapkan, terutamanya untuk keuangan ya, teman-teman. Nah, ada yang kedua, ini memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Nah, dengan kita melihat tren, kita melihat peluang, tentunya kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan mendorong jiwa kewirausahaan kita, seperti itu, jiwa entrepreneurship gitu. Karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan sendiri ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri, menambah penghasilan tentunya dengan wirausaha. ASN saat ini tidak tok sebagai ASN, tapi juga sebagai seorang entrepreneur, bagaimana kita menawarkan jasa-jasa kita kepada masyarakat. Nah, selain itu juga hal tersebut berkaitan dengan kinerja instansi kita. Semakin kita lebih agile, lebih adaptif terhadap perubahan, tentunya kinerja kita akan semakin bagus. Dan yang terakhir, yaitu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Meskipun kita punya berbagai inovasi, berbagai kreativitas, kita juga perlu yang namanya
memperhatikan stakeholder kita itu perlunya apa. Jadi kita tidak asal mempunyai ide kreatif, tapi kita tampung bagaimana apa yang diperlukan oleh lingkungan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu. Oke, silahkan Siwi. Untuk yang poin kelima ya Bu ya. Kelima, oke. Itu kan tertera memperhatikan kepentingan instansi mitra. Oke. Nah, bagaimana kalau kepentingan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita? Oke, baik, good pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau kepentingan-kepentingan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, betul. Jadi banyak sekali ya kasus-kasus di lapangan ketika kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, instansi, bertentangan, bahkan mungkin juga bersinggungan ya dengan prinsip-prinsip yang ada. Patokan kita adalah undang-undang ya teman-teman, aturan bahwa ketika menjadi seorang ASN itu kita berpatokan pada aturan yang melingkupi kita. Misalnya kita ada di Kementerian Perhubungan, tentunya kita harus balik lagi ke aturan Kementerian Perhubungan dan juga aturan-aturan terkait tentang ruang lingkup kerjasama tersebut seperti itu. Jadi dikembalikannya ke aturan. Good, Siwi atas pertanyaannya. Baik, sesi selanjutnya adalah berdiskusi. Silakan teman-teman berkelompok untuk mendiskusikan bagaimana sebagai seorang pegawai baru ya menerapkan konsep adaptif yang diterapkan di unit kerja masing-masing. Kemudian yang kedua, kira-kira adakah hal-hal yang menarik untuk teman-teman bisa memberikan kontribusi perubahan di unit kerja. Saya akan berikan waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi, setelah itu kita akan presentasikan. Oke, baik, sudah 5 menit. Oke, dari kelompok Kevin mungkin akan menjawab pertanyaan yang pertama ini, silakan. Siap, mohon izin jawab Ibu. Konsep adaptif yang kami terapkan di unit kerja yaitu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dari kami itu kebanyakan dari swasta Ibu, dari perusahaan-perusahaan gitu. Karena kami akan ke pemerintahan seperti itu. Oke, jadi kalau di kelompoknya Kevin dulunya kerja di swasta Betul, gitu ya. Betul. Kemudian sekarang menjadi seorang ASN yang tentunya punya aturan yang cukup banyak ya. Betul. Jadi kalau dulu aturannya dari perusahaan sendiri, sekarang aturannya menjadi aturan undang-undang dan lain sebagainya. Oke, good. Jadi sudah tahu ya koridornya yaitu peraturan atau undang-undang. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kelompoknya Jeno mungkin silakan yang akan menjawab. Menjawab Bu. Oke. Dalam administrasi saya akan mencoba transform ke digitalisasi, misalkan persuratan, pencatatan yang saat ini masih di print, saya akan coba alihkan ke Google Docs, Spreadsheet atau Google Drive. Oke, good. Ya, jadi memang di kita masih banyak administrasi ya yang bersifat manual begitu, masih di print menggunakan paper dan lain sebagainya. Good, itu adalah ide yang luar biasa ya, mentransform ke digital sehingga sudah tidak menggunakan kertas, jadi lebih ramah lingkungan dan juga tidak mudah rusak ya, karena akan disimpan di Google Drive. Good job teman-teman untuk diskusi kelompoknya. Nah, di sesi terakhir saya akan memberikan tugas ya, yaitu teman-teman silahkan menjawab pertanyaan ini, jelaskan konsep adaptif yang Anda ketahui dan bagaimana Anda menerapkannya pada diri Anda. Silakan teman-teman tulis, kemudian tugasnya di-upload di LMS. Untuk teknisnya nanti panitia akan memberitahukan penguploadan tugas ya. Oke. Kemudian ini adalah referensi dan juga selesai. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau menyimpulkan kira-kira apa yang sudah dipelajari dari adaptif ini? Mungkin, Siwi? Oke Bu, dari adaptif ini berarti kita bisa ambil pelajaran bahwa pentingnya untuk beradaptasi di lingkungan baru, terlebih di lingkungan pemerintahan ya Bu. Jadi yang notabene mungkin kebanyakan dari kita berawal dari pekerja-pekerja swasta yang akhirnya harus terjun ke pemerintahan, yang dimana ya kita harus beradaptasi dengan segala peraturan yang ada.
Oke, good. Ya, betul sekali. Jadi, kita ini harus beradaptasi ya, di mana beradaptasi itu merupakan sikap perilaku kita untuk bertahan ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Oke, good job teman-teman semua. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menyelesaikan kelas, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang.